Oke, jadi kalau kemarin kita udah membahas laptop bisnis paling murah dengan Intel Thunderbolt 4, tapi banyak yang bilang performanya kurang kenceng. Nah, di video kali ini kita akan membahas versi yang lebih kencengnya, walaupun harganya memang agak lebih mahal. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo ThinkBook 14 G2 versi AMD, yang belakang kodenya adalah ARE. Jadi untuk membedakan ya, biar kalian nggak bingung kalau misalkan kalian beli online, kalau belakangnya adalah ITL, untung nggak kepleset ya, ITL ya, jangan ada huruf lain di situ ya, bahaya. Jadi ITL itu adalah kode nama untuk Intel, sedangkan yang ARE yang ini ya, itu adalah kode nama untuk yang versi AMD. Jadi ThinkBook ini adalah laptop kelas bisnis yang kemarin udah saya jelaskan, di mana fitur-fiturnya ini memang ditujukan untuk para pelaku bisnis. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian gunakan untuk sekolah, untuk kegiatan apapun lah ya, yang di kondisi pandemi sekarang asalkan stoknya ada lah, itu udah nggak apa-apa. Dan kita nggak akan bahas secara mendetail tentang form factornya karena sama persis form factornya dengan ThinkBook versi ITL yang kita bahas kemarin. Jadi casingnya ini udah standar militer 810G, terus ada fingerprint, ada privacy shutter untuk webcam, keyboardnya backlit dengan double keycap yang maksudnya fontnya ini transparan, jadi LED-nya bisa tembus ke fontnya, jadi fontnya bisa terlihat nyala, bukan area pinggirannya aja yang terlihat menyala. Terus sama juga dia juga memiliki fitur firmware TPM 2.0 untuk mengenkripsi storage. Intinya laptop bisnis itu memiliki tingkat keamanan yang lebih baik ketimbang laptop mainstream. Kalau kalian pengen tahu review lebih detail tentang form factor dan juga fitur-fitur security-nya, kalian bisa lihat review kita yang versi ITL yang ada di sini. Klik aja link yang ada di sini. Jadi di video kali ini kita akan fokus ke fitur-fitur yang kemarin belum sempat kita bahas dan juga performa dari prosesornya, yaitu Ryzen 5 4500U. 4000 ya, masih belum 5000 series. Karena memang untuk versi ThinkPad 14 G2 ARE ini memang saya lihat di Perf Lenovo belum ada yang 5000 series. Yang ada itu mulai dari Ryzen 3 4300U sampai Ryzen 7 4800U. Untuk yang kita bahas ini versi nomor 2 dari yang paling rendah, yaitu Ryzen 5 4500U dengan 6 core 6 thread. Bus clock-nya bisa sampai 4 GHz dengan 8 MB L3 case. Untuk graphic card-nya dia pakai IGP atau Integrated Graphic Card bawaan dari AMD Ryzen-nya, yaitu Radeon Graphics. Dan kemarin banyak yang tanya, "Bang, caranya untuk alokasi VRAM ke AMD Radeon Graphics-nya gimana sih?" Nah, kalau ini ya, yang bisa setahu saya itu masih Lenovo. Jadi untuk Lenovo ini kita harus masuk dulu ke BIOS-nya. Cara untuk masuk ke BIOS Lenovo itu gampang. Jadi ketika sebelum dia booting, kalian tinggal tekan aja F1. Terus tinggal cari settingan configuration. Cari aja yang UMA size dan pilih yang 2 GB. Gampang banget kan? Dan kalau kita lihat BIOS-nya ini beda dengan BIOS di seri laptop mainstream-nya Lenovo seperti IdeaPad atau seri V. Di seri ini menu BIOS-nya lebih advance. Kita bisa set hard drive password, user profile, dan lain-lain. Intinya seperti yang saya bilang tadi, yang difokuskan di laptop bisnis adalah tingkat keamanannya. Makanya di menu BIOS-nya banyak banget kita temukan pilihan untuk security sistemnya. Terus lanjut untuk memori RAM-nya, konfigurasinya sama dengan versi i3 ITL kemarin, jadi 8 GB onboard DDR4 dengan speed 3200 MHz dan satu slot masih kosong untuk kita upgrade RAM. Sayangnya memang secara default dia single channel walaupun kapasitasnya 8 GB. Kalau saya bakalan pilih opsi 4 GB lah ya. Tapi mungkin Lenovo punya pendapat lain dan nanti di tes benchmark dan juga gaming kita akan coba pakai RAM 16 GB. Lanjut untuk storage, di versi Ryzen 5 ini 512 GB, kalau kemarin di versi i3-nya 256 GB. Untuk speednya kalau saya tes dengan Crystal Disk di Ryzen 5 ini lebih kenceng SSD-nya dengan lebih dari 2000 Mbps. Sekarang kita bahas masalah performanya, dan di intro tadi saya bilang kalau performanya lebih kenceng walaupun memang harganya lebih mahal. Di tes Bench R15 untuk performanya mirip-mirip ya dengan Ryzen 3 5300U. Dengan skor rata-rata yang didapat di multicore itu 900-an poin, baik di kondisi dicas atau nggak dicas sama aja tetap stabil di 900-an poin. Tapi di kondisi tertentu dia bisa tembus sampai 1000 poin lebih. Dan untuk suhu temperaturnya juga masih cukup dingin dengan maksimum temperatur ada di 80 derajat Celcius, average-nya ada di 50-an derajat Celcius. Untuk single core-nya di Bench R15 dia bisa dapat skor stabil di kisaran 160 sampai 170
poin. Di Cinebench R23 multicore-nya bisa dapat 6.200-an poin, single core-nya sekitar 1.100-an poin. Dan suhu temperaturnya di Cinebench R23 ini naik, jadi max temperaturnya jadi 88 derajat Celcius, average-nya ada di 63 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan dengan Ryzen 3 5300U, di Cinebench R23 Ryzen 5 lebih kenceng di single core dengan 1000-an poin lebih, sementara Ryzen 3 5300U nggak sampai 1000, ada di kisaran 900-an. Karena memang kalau Ryzen 3 5300U itu 4 core 8 thread, sedangkan Ryzen 5 4500U 6 core 6 thread. Jadi single core-nya lebih banyak Ryzen 5 4500U. Terus untuk sistem coolingnya juga sama dengan versi yang ITL kemarin. Untuk temperatur tesnya di TimeSpy stress test dia lolos dengan skor yang tinggi banget, 99,5%. Terus untuk benchmark 3D Mark-nya menggunakan driver Fast Track dia mendapatkan skor 2389 dan di TimeSpy 916. Lanjut ke tes editing dengan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark. Lenovo ThinkPad Ryzen 5 4500U ini mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 46 detik. Jadi sekitar 100% lebih kenceng dibandingkan versi yang kemarin. Terus untuk Blender dengan template BMW, CPU rendernya 7 menit 32 detik, GPU rendernya 9 menit 23 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun ThinkBook ini bukan legend atau bukan segmen gaming, tapi nggak apa-apa, kalian pasti penasaran dengan performa Ryzen 5 4500U-nya. Pertama kita coba dulu di Dota, resolusinya Full HD best looking ya, jadi rata kanan. Dan hasilnya dia mendapatkan average sekitar 40-an FPS dengan suhu di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke Valorant, settingannya Full HD dan grafiknya ini sekarang medium. Dan hasilnya dia ada di average sekitar 80-90-an FPS. Lanjut ke game AAA, karena saya penasaran ya apakah dia kuat. Di Watch Dogs Legion resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, low, dia nggak kuat ya. Dia ada di bawah 20-an FPS, jadi nge-lag banget. Nggak saya rekomendasikan untuk main game AAA. Terus lanjut ke sektor lain, layarnya juga sama dengan versi yang kita bahas kemarin. Jadi resolusinya Full HD, IPS dengan 250 nits, 45% NTSC, 60% sRGB, 40 Adobe RGB. Dan panel ID-nya juga sama dengan panel CIME di versi kemarin. Terus untuk fitur dari ThinkBook kemarin yang kemarin belum sempat kita bahas, dia juga ada software yang namanya MiraGlance by Miramatrix yang udah pernah kita cobain, dimana kalau kita koneksikan laptop ini dengan dual monitor akan ada banyak banget fitur AI untuk keamanan kita sebagai pengguna. Dan di Lenovo Vintage-nya juga ada fitur AI untuk meeting online. Jadi sesuai banget dengan kondisi sekarang, ada AI Meeting Manager yang juga bisa menjadi translator. Cuman kayaknya nggak bakalan kepake karena saya cek untuk translatornya ini nggak ada bahasa Indonesia. Yang kepake menurut saya adalah mikrofonnya karena dia memiliki settingan untuk meeting tadi. Dan sekarang kita cobain aja gimana mikrofonnya. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari ThinkBook 14G2 ARE. Dan ini profil mikrofon settingnya ada di Voice Recognition. Dan ada 4 profil ya, ini Voice Recognition dan ini adalah profil untuk Only My Voice. Jadi apakah suaranya berubah? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ini adalah mode normalnya. Dan yang ini adalah mode multiple voice. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari ThinkBook 14G2 ARE. Yang kesimpulannya kalau secara form factor, fitur security, fitur AI sebenarnya sama dengan versi ITL yang kita bahas kemarin. Cuman ini adalah versi yang lebih kenceng karena dia pakai Ryzen 5 4500U. Cuman ya itu tadi harganya lebih mahal ketimbang versi i3 generasi 11 kemarin. i3 generasi 11 kemarin harganya sekitar 8 sekian ya, saya lupa, link pembelian di deskripsi. Dan untuk yang versi Ryzen 5 ini sekitar 10.200.000 sampai 10,5 juta. Tapi emang peribahasa itu ada benarnya karena ada harga, ada rupa katanya. Karena SSD versi Ryzen 5 ini lebih gede, 512GB, lebih kencang juga SSD-nya. Terus di harga ini juga sudah include dengan Windows 10 Home dan juga Office and Home Studio 2019. Kalau di versi kemarin itu cuma Windows 10. Jadi belum ada OHS-nya. Dan performanya juga walaupun ini belum versi Ryzen 5000 series, tapi kalau dibandingkan yang kemarin Ryzen 5 ini ya dia lebih kenceng ya karena selisihnya ya sekitar 2 juta rupiah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye bye.